teman-teman, sahabat Alpetra. Sebelumnya Kang Ode mau ingatkan lagi ya, teman-teman semua masih jaga kesehatan toh, masih tetap pakai masker, masih cinta Tuhan, masih sayang keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Betul. Ini baru saja Kang Ode mengalami pengalaman ini, barusan aja. Kang Ode itu kan mengantar makanan, yang namanya ojol itu kan sekarang multifungsi ya, mengantar makanan ya sama satu customer. Waktu pertama Kang Ode dapat ordernya itu seperti ini, biasalah nongkrong gitu. Handphone Kang Ode bunyi, ini wah orderan makanan nih, wah asik nih. Istilahnya ya yang namanya ojol dapat orderan seneng dong, seneng. Wow. Sudah begitu dilihat, oh harus ke restoran, beli mie ayam 5 porsi, satu porsinya 20.000, wah 100.000 ya. Oh iya, dia katanya di situ ada notif segala. Notifnya itu tolong diantarkan ke rumah pagar hitam warna hijau. Di sini ada yang aneh nih. Yang anehnya apa? Dari notifnya aja udah ketahuan ya. Pagar hitam warna hijau. Gimana coba? Pagar hitam warna hijau. Bodo amat. Yang penting udah tugas. Oke, langsung ceritanya Kang Ode cus ke resto. Nah, di resto ini kesabaran Kang Ode diuji nih. Setahu Kang Ode, pengalaman Kang Ode ketika Kang Ode pertama tadi dapat order, itu tuh si resto juga sudah terima notif dari aplikator. Jadi ketika Kang Ode ambil, resto harusnya sudah menyiapkan makanan gitu kan. Jadi Kang Ode langsung cus dengan pikiran sedang dibuatkan, atau misalkan kalau sedang antri ya antri lah gitu. Sampai lokasi restoran ternyata si restonya itu sepi, nggak ada yang antri, nggak ada yang apa. Terus karyawannya juga kok kayaknya lagi pada nyantai gitu kan. Loh, kan pesananku datang nih, kan pesananku sudah masuk duluan, kok mereka pada nyantai. Saya datang, Mbak, Mas, maaf, orderan untuk nomor order sekian sudah dibuatkan belum ya? Mereka tuh punya muka seperti apa? Ada orderan. Tuh, wah di situ. Ini alamat ini. Kang Ode bilang, wah ini alamat lama. Ya sudah, gimana? Ini saya nomor sekian. Orderannya apa, Pak? Waduh, tanya lagi katakan dia. Ya udah, orderannya ini mie goreng komplit apalah. Pokoknya nih tak kasih dikasihnya, tak kasih lihat. Terus dia bilang, tunggu ya Pak, tak kerjakan cepat, enggak lama. Oke. Kang Ode diem duduk sambil ya di situ ada televisi, tak nonton televisi sambil nyantai aja. Reng. Mereka ceritanya mereka sibuk mengerjakan pesanannya. Setelah sibuk mengerjakan pesanannya, lama-lama dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, lama-lama kok berasa kesel juga ya. Mana siang, kata Kang Ode, loh kok sudah tadi datangnya mereka tidak sigap gitu. Sudah tidak sigap, pengerjaannya kok kayaknya lama ya. Apanya yang bikin lama ya? Harusnya resto seperti ini tuh mereka udah siap, apalagi ikut aplikator online gitu kan. Mereka kan harus siap. Tak tungguin setengah jam, 45 menit. Loh, ini nggak ada yang antri kok pengerjaannya lama. Oh, di situ jiwa ojol itu garang langsung berubah. Yang asalnya muka malaikat itu hatinya jadi iblis tuh. Tersulut emosi, datang ke kasir, maaf Mas, Mbak, orderan saya itu dibuatkan nggak ya? Kok udah setengah jam lebih ini, kok belum jadi? Kenapa ya? Tolong kasih tahu. Pelanggan udah nanya, memang nggak bohong, pelanggan itu udah nanya dari tadi. Udah selesai belum Pak?
kok lama ya, antri banyak ya. Di situ kan Kang Ode pusing tuh istilahnya, di sini sama sama customer diburu-buru, sedang di resto keadaannya seperti itu. Mereka seakan-akan mengerjakannya dengan ya meremehkan lah gitu kan. Oh no. Marah nggak? Marah dong. Tapi nggak sampai gebrak meja. Kenapa? Takut. Takut sih. Bukan takut. Kita profesional ya. Ditambah lagi kan Kang Ode kan istilahnya anak Tuhan. Harus belajar ini apa ya namanya? Belajar menahan diri, menata hati. Terus ini ceritanya. Terus tak lihat-lihat, ternyata itu resto nggak siap. Ketika Kang Ode bawa orderan, resto nggak siap. Udah nggak siap itu seharusnya gitu kan, kalau nggak siap itu bilang aja terus terang. Nanti Kang Ode kasih tahu sama customer dengan keadaan seadanya. Mungkin dia juga takut, dia si resto takut dikasih rating gitu. Di situ ya otomatis Kang Ode marah, nafsu segala macam ya, berkecamuk ya, pokoknya udah segala sesuatu pokoknya pengennya marah-marah deh. Udah, Kang Ode ini nggak lanjutkan ceritanya, cukup sampai di sini dulu untuk sesi ini, untuk sementara sampai resto kan Kang Ode merasa kesel di situ ya, maunya marah gitu, maunya gebrak meja gitu. Tapi di situ satu ingat, nah ini pelajaran satu pelajaran bisa ditarik di sini. Yang namanya anak Tuhan itu di mana-mana itu harus bisa mengendalikan diri. Bukan Kang Ode takut tadi ya. Kalau mungkin teman-teman sahabat Alpetra bilang gebrak aja, marahin aja itu restonya, buat aja istilahnya bintang di ratingnya jelek, atau diadukan sama pihak-pihak yang dari aplikator biar mereka itu distrap atau dihukum lah gitu, dikasih peringatan juga. Kalau yang namanya manusiawi memang seperti itu ya, kita inginnya marah, ada sesuatu yang nggak bisa diterima dengan hati, merasa kita disentil kita marah, terus merasa tersinggung kita marah. Tapi di sini istilahnya iman kita diuji, iman kekristenan kita diuji. Kenapa dibilang diuji sekarang ini? Kita itu jadi malaikat itu bukan di dalam gereja, kita jadi malaikat itu bukan ketika komsel, bukan ketika ibadah. Kita jadi malaikat itu di mana pun berada. Kan Tuhan bilang kita ini harus jadi garam, kita ini harus jadi terang. Nah kalau kita di gerejanya bagus, jadi pelayan bahkan mungkin ya, jadi istilahnya penata mimbar atau pelayan anak Tuhan, pelayan gereja, pelayan ibadah gitulah, pokoknya aktif di gereja, ketua komsel apalagi gitu. Ketika di gereja, ketika di tempat ibadah bersayap, tapi ketika di luar disenggol orang marah ya itu nggak bisa. Jadi Kang Ode di sini bukan karena takut dengan kejadian tadi, tapi di sini Kang Ode berusaha untuk menjadi garam di luar gedung gereja. Karena gini, kalau misalkan kita tetap mengumbar amarah, mengumbar nafsu ketika di luar sana, apa bedanya sama mereka? Apa bedanya sama orang-orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengetahui kasih Tuhan itu begitu besar? Jadi Kang Ode gini, ketika ada kejadian seperti itu, nafsu boleh nafsu, marah boleh marah, tapi kepala dan hati harus tetap dingin. Tuhan pernah bilang, jika engkau marah, silakan marah, tapi jangan sampai engkau berbuat dosa, gitu ya. Jadi ketika kejadian seperti tadi itu, marah nggak? Marah, mangkel, tapi tetap disimpan di dalam hati dan tetap berdoanya seperti itu. Tuhan, tahan saya jangan sampai marah. Karena ketika orang marah itu setan, marah. Setan marah terus, ayo marah lagi, ayo gebrak meja, pukul karyawannya, ayo bikin perkara, kasih tahu teman-teman, biar ini restorannya dibakar, digeruduk. Nah, kalau udah seperti itu jadinya apa? Rusak semua, ya nggak? Kang Ode mungkin nanti diperkarakan karena tergolong provokator kalau misalkan resto itu ramai gitu gara-gara kejadian seperti itu. Tapi kan nggak boleh seperti itu, marah boleh tapi harus tetap berhikmat, ya nggak? Nah, jadi jangan sampai marahmu berbuat dosa, menjadi penyebab untuk kita berbuat dosa, jangan sampai. Jadi di situ Kang Ode berusaha untuk sabar, berusaha untuk menahan diri,
berusaha mengingat apa yang namanya yang Tuhan sudah firmankan. Apa itu? Nah, satu yang tadi saya bilang, Kang Ode bilang, jika engkau marah jangan sampai engkau berbuat dosa. Kedua, kamu itu garam, kamu itu terang. Kalau di gereja kamu jadi pelayan, di luar pun harus jadi pelayan. Bukan berarti Kang Ode ini pelayan gereja ya. Kang Ode bukan, Kang Ode orang biasa, Kang Ode yang ada. Jadi berpedoman seperti itu. Kalau kita melayani orang dengan garang, mana ada orang mau diajak percaya Tuhan Yesus ya kan? Kalau kita kelakuannya sama aja, ngapain gitu loh. Bener kan? Nah di situ. Jadi kalau kita ingin bijaksana, ingin terus bertumbuh di dalam iman kekristenan, tolong jaga hati kita. Bukankah di Amsal ada tertulis jaga hati kita? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya toh? Nah, itu dia. Jadi di sini yang bisa disampaikan sama Kang Ode, yang bisa di-sharingkan sama teman-teman semua, soal amarah ya. Amarah itu, hati itu kita harus tata. Kenapa harus tata? Kita ini sedang berjalan menuju ke arah yang lebih baik dalam segala hal. Mau di dalam gedung, mau di luar gedung, hendaknya kelakuan kita sama. Memang tadi bilang manusiawi untuk marah, tapi marah itu kalau bisa ditata, biar kita, kehidupan kita ini apa ya, menuju ke arah lebih baik, bukan ke arah keburukan. Kita makin tua lama-lama, kita makin kontraknya habis di dunia ini. Dan ketika kontrak kita habis di sini, ketika kita pulang ke rumah Bapak, Tuhan tanya, apa yang sudah kamu buat dalam dunia ini? Tuhan tanya, apa yang sudah kamu buat dalam dunia ini? Menggarami, menerangi, atau kamu malah jadi pembuat masalah, provokator, gitu loh. Oke. Ada ya yang diambil sama sahabat Alpetra semua ya. Ada ya yang diambil, harus ada dong. Pokoknya kalau misalkan ada teman-teman Alpetra sekali lagi yang misalkan Kang Ode bisa aja nih ngomong itu cerita bohongan. Oh enggak, ini real. Kang Ode ini ojek online, sering bertemu dengan orang-orang dengan karakter, segala macam karakter, yang baik itu anak Tuhan atau tidak anak Tuhan, ketemu semua karakter macam-macam, memang macam-macam. Tapi dilihat seperti itu, Kang Ode juga kan nggak boleh seperti mereka-mereka yang tidak sesuai dengan Alkitab perbuatannya, nggak? Kang Ode harus lebih baik, teman-teman Alpetra pun harus lebih baik, jadi terang, jadi gerak, jangan gampang marah, ya nggak? Nah, berhikmat harus selalu. Oke, gitu aja untuk kali ini. Kang Ode cerita sampai sini, nanti kita lanjutkan cerita pengalaman yang lain lagi sesuai dengan pekerjaannya Kang Ode ya. Oke, sahabat Alpetra, segitu aja dari Kang Ode. Tetap semangat menjalani hidup ini, apalagi ini baru kita di awal, baru bulan kedua di awal tahun ini. Kita masih panjang, masih bisa melewati 10 bulan nanti. Jangan sampai 2022 ini kita lewati dengan sama seperti tahun lalu. Jangan. Kita harus lebih baik. Memang prediksi banyak orang meramal, menebak kalau 2022 ini berat, peruntungannya berat. Tapi kita, Kang Ode, percaya juga rancangan Tuhan buat umatnya adalah rancangan terbaik. Tuhan merancangkan yang terbaik buat umatnya, dan umatnya ketika mendapat penderitaan tidak akan melebihi dari kekuatan yang bakal ia bisa tanggung, ya kan? Oke, tetap semangat sahabat Alpetra. Jangan lupa di like, di komen, dan dibagikan ya. Oke, jangan lupa komen, kasih masukan terus buat Alpetra. Oke, sahabat Alpetra, sekian dulu. Tetap cinta Tuhan, tetap sayang sama keluarga, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.